ratusan chatting dalam satu hari. Kadang-kadang ada yang bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam WhatsApp itu dengan sebaik-baiknya, kadang-kadang juga ada yang tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudaraku, Allah telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan. Satu di antaranya adalah Allah memberikan kita waktu dan nikmat sehat. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kenikmatan waktu. Allah memberikan kita begitu banyak waktu. Bagi seorang muslim, waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari, seorang muslim harus mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena apabila kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan berlalu begitu saja. Kita akan memakainya dengan keburukan. Saat ini fenomenanya adalah bahwa kita dihadapkan dengan berbagai macam jenis media sosial. Satu di antaranya adalah WhatsApp. Fenomenanya ada di antara kita yang mampu membaca WhatsApp sampai ratusan chatting dalam satu hari. Kadang-kadang ada yang bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam WhatsApp itu dengan sebaik-baiknya, kadang-kadang juga ada yang tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang muslim harus mampu membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak. Saudaraku, Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr bersabda bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya. Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap muslim harus memiliki visi masa depan yang dalam kehidupannya waktu hanya mengalir begitu saja. Seorang muslim harus punya visi masa depannya. Jangan sampai kehidupannya hanya mengalir tanpa arti dan manfaat. Apalagi tidak bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tidak merasa rugi dengan berlalunya waktu. Yang paling penting seorang mukmin itu harus memiliki visi masa depan, yaitu visi akhirat. Apa visi akhirat seorang mukmin? Bahwa seorang mukmin harus memiliki visi bahwa suatu saat kita akan masuk surganya Allah tanpa dihisab. Masuk surganya kita ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahumullah juga menyatakan bahwa termasuk di antara keajaiban takdir dan hidayah itu di antaranya adalah barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, padahal memungkinkan baginya untuk meraihnya, namun tidak mau berusaha untuk meraihnya, maka dia akan mendapat ujian
yaitu dengan disibukkannya dengan hal-hal yang membahayakan dirinya. Barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapat ujian berupa beribadah kepada hal-hal yang berhala. Barang siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah dan berharap kepada selainnya, maka dia akan mendapatkan ujian dengan mencintai, dengan takut dan berharap kepada selain Allah. Barang siapa yang tidak membelanjakan hartanya dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kesempatannya untuk membelanjakan dalam ketaatan kepada syaitan. Barang siapa yang meninggalkan ketundukan kepada Allah, dia akan mendapatkan ujian dengan tunduk kepada hambanya. Barang siapa meninggalkan kebenaran, dia akan mendapatkan ujian dengan terjerumus ke dalam kebatilan. Saudaraku, dengan berbagai ayat yang ada di dalam Al-Quran, Allah juga menyarankan kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asri, innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demikianlah kultum singkat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita kepada diri sendiri, kepada masyarakat kita, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.